Orang minum sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, bulan Zulhijjah itu merupakan salah satu bulan yang sangat mulia. Nah, dan di bulan Zulhijjah, terutama kita akan membahas pada kesempatan kali ini itu ibadah yang diutamakan, yaitu selain puasa di 10 hari pertama Zulhijjah, ada amalan yang sangat diutamakan, yaitu berkurban. Kurban ini merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Walaupun dalam hukumnya bukan hukumnya wajib, tapi ini adalah sunan muakkadah. Bahkan dalam salah satu mazhab Hanafi, kurban ini merupakan salah satu ibadah wajib. Oleh karena itu, bagi jamaah sekalian yang memiliki kemudahan, dianjurkan untuk berkurban 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, ataupun 1 ekor unta. Bagaimana jamaah? Ada niat berkurban pada tahun ini? Insyaallah. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Boleh, silakan Ustaz ini. Kalau kami tahun ini hanya mampu kurban 1 ekor kambing saja, itu apakah keluarga kami juga semua dapat pahala? Baik, terima kasih. Jadi jamaah sekalian, jadi ada orang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana saya berkurban?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Kamu boleh berkurban dengan 1 ekor kambing, kamu niatkan untuk dirimu dan keluargamu, kemudian kamu makan bersama." Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 1 ekor kambing itu bisa kita niatkan untuk diri kita sendiri dan untuk satu keluarga kita. Insya Allah pahalanya sampai. Silakan, ada yang ingin bertanya jamaah? Saya Ustaz, begini ya, Lebaran Idul Adha tahun ini saya rencananya mau kurban 5. Secara saya ini kan orang kaya ya di kampung sini, tapi saya kan di rumah cuma bertiga. Jadi yang jadi khawatir saya itu adalah gimana tuh untuk 2 sapi lagi itu pahalanya bakalan kemana itu Ustaz? Sombong amat sih tuh. Saya aja mau kurban 10 sapi diam-diam aja. Alhamdulillah ya Ibu Mai diberi kemudahan. Ibu Maisarah, untuk berkurban itu boleh ya, boleh sebanyak-banyaknya kalau memang Ibu sudah mampu. Tapi harus digarisbawahin bahwa berkurban itu bukan untuk pamer, bukan untuk dinampak-nampakkan ke masyarakat. Jadi berkurban itu harus niat lillahi ta'ala. Jadi kalau Ibu memang memiliki kemudahan 1 ekor silakan berkurban, 2 ekor ataupun 5 ekor silah berkurban. Apalagi saat ini kita memiliki banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah menerima ya donasi berkurban untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya itu ada Yayasan Global Ihsan Relief. Ibu bisa ke sana, yaitu lokasinya di Bato, yaitu salah satu yayasan yang berkurban di dalam dan luar negeri. Jadi kalau Ibu ingin berkurban 5, mungkin bisa di Aceh 2, 3 lagi kita distribusikan di luar negeri seperti di India ataupun di Somalia. Masyarakat di sana masih sangat miskin. Jamaah sekalian, berbicara tentang kurban ini merupakan memang sebuah ibadah yang sangat mulia. Walaupun hukumnya bukan wajib, tapi ini adalah sunat yang sangat dianjurkan. Akan tetapi fenomena yang kita lihat di masyarakat, memang antusias, khususnya kita di Aceh ini, antusias untuk berkurban ini sangat besar sekali. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai di hari kurban kita yang pertama meninggalkan salat berjamaah. Yang sampai ketika zuhur sampai asar asik dengan daging-daging yang belum dibagikan. Jadi ketika waktu salat silahkan stop dulu, salat dulu bergantian. Kemudian juga ada satu hal lagi yang membuat saya seling risih, yaitu ketika hari kurban banyak sekali sampah-sampah berserakan. Sampah plastik, sampah minuman ditinggalkan begitu saja, baik itu di lokasi masjid ataupun di lokasi lingkungan kita. Baik jamaah, semoga pertemuan kita pada hari ini ada sedikit ilmu baru ataupun review dari ilmu-ilmu sebelumnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusuf, sekarang sedekah dulu. Nanti kalau sudah besar, Yusuf berkurban ya nak. Nah, jangan lupa baca bismillah sedekahnya. Ya nak ya.